Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 12 akan membahas materi bab 12, yaitu mengenai neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan kebijakan pemerintah di perekonomian terbuka. Saya Paula Fedanka Borusinaga akan menjelaskan mengenai neraca pembayaran. Apa sih neraca pembayaran itu? Neraca pembayaran adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan negara lain dalam satu periode tertentu. Nah, neraca pembayaran ini memiliki dua sisi, yaitu sisi kredit dan sisi debit. Kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak menerima pembayaran dari negara lain, sedangkan debit adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban untuk membayar negara lain. Transaksi kredit masuk ke dalam neraca pembayaran dicatat dengan tanda positif, sedangkan debit masuk ke dalam neraca pembayaran ditandai dengan tanda negatif. Singkatnya, neraca pembayaran merupakan ringkasan transaksi pada suatu negara tertentu antar penduduk negara domestik dan asing pada suatu periode tertentu. Neraca ini mencerminkan akuntansi dari transaksi internasional suatu negara pada satu periode. Neraca ini mencatat transaksi usaha, individu maupun negara. Isi laporan neraca pembayaran yang paling penting adalah neraca berjalan dan neraca modal, membandingkan investasi ke luar negeri negatif atau debit, dan investasi asing ke dalam negeri positif atau kredit dalam periode tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen neraca pembayaran. Kuncoro pada tahun 2009 membagi komponen ini menjadi 5 bagian. Yang pertama, neraca barang atau neraca perdagangan. Neraca barang dan neraca perdagangan juga disebut neraca transaksi berjalan atau current account. Transaksi berjalan merupakan sub NPI yang mencatat seluruh transaksi barang dan jasa. Pos ini merupakan golongan terbesar dalam neraca pembayaran yang meliputi transaksi barang. Transaksi barang ini meliputi ekspor barang, termasuk barang-barang yang bisa dilihat secara fisik, misalnya minyak, tembakau tanah, kayu, karet, dan sebagainya. Ekspor barang merupakan transaksi kredit karena transaksi itu menimbulkan hak untuk menerima pembayaran atau menyebabkan terjadinya aliran uang atau dana masuk ke dalam negeri. Impor barang meliputi barang-barang konsumsi, barang modal, dan bahan mentah untuk industri. Impor barang-barang merupakan transaksi debit karena menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada negara lain atau menyebabkan aliran dana atau uang ke luar negeri. Selanjutnya, neraca modal atau capital account. Neraca modal merupakan sub NPI yang menunjukkan aliran modal finansial, baik yang langsung diperdagangkan seperti perubahan portofolio dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga, maupun untuk membayar barang dan jasa. Transaksi dalam rekening modal diklasifikasikan sebagai yang pertama, investasi asing langsung atau direct foreign investment, investasi pada aktiva tetap pada negara asing yang dapat digunakan untuk melakukan operasi usaha. Yang kedua, investasi portofolio, transaksi terkait aset keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi antar negara yang tidak mempengaruhi adanya transfer pengendalian. Yang ketiga, investasi modal lain, transaksi yang melibatkan aset keuangan jangka pendek. Selanjutnya, yang ketiga, reserve account. Reserve account merupakan sub NPI yang mencatat hasil bersih dari cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk valuta-valuta asing. Yang keempat, lalu lintas moneter atau accommodating transaction. Transaksi lalu lintas moneter adalah semua transaksi jual beli yang terjadi dari suatu negara ke luar negeri. Yang kelima, surplus dan defisit neraca pembayaran. Neraca perdagangan dikatakan surplus bila nilai ekspor barang lebih besar daripada impornya. Kebijakan neraca pembayaran ditujukan untuk lebih meningkatkan penerimaan devisa dari ekspor guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Kebijakan tersebut ditujukan pula untuk menghemat devisa melalui substitusi impor dan memanfaatkan sumber-sumber dana dari luar negeri, baik berupa pinjaman maupun penanaman modal asing, serta menunjang perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan. Selanjutnya, pembagian neraca pembayaran. Nah, pembagian neraca pembayaran ini dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu neraca berjalan, neraca modal, dan neraca keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembagian neraca pembayaran. Pembagian neraca pembayaran ini dibedakan menjadi 3, yaitu neraca berjalan, neraca modal, dan neraca keseluruhan. Yang pertama, neraca berjalan.
Neraca berjalan ini mencatat transaksi sebagai berikut. Yang pertama, ekspor dan impor barang tampak. Transaksi ini meliputi hasil-hasil sektor pertanian, barang-barang produksi industri, dan barang-barang yang diproduksikan oleh sektor pertambangan, dan berbagai jenis ekspor dan impor barang tampak lainnya. Yang kedua, ekspor dan impor jasa atau barang tak tampak. Transaksi ini meliputi pembayaran biaya pengangkutan dan asuransi dari barang-barang tampak yang diekspor atau diimpor, perbelanjaan para pelancong, dan pendapatan investasi yang meliputi keuntungan bunga ke atas modal yang diinvestasikan dan dividen. Pembayaran pindahan neto ke luar negeri meliputi pembayaran pindahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Transaksi ini meliputi pembayaran di mana penerimanya tidak perlu membayar dalam bentuk uang atau jasa. Selanjutnya, neraca modal. Neraca modal ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama aliran modal jangka panjang, meliputi dua jenis aliran modal resmi dan investasi langsung oleh pihak swasta ke negara-negara lain. Aliran modal resmi adalah pinjaman dan pembayaran di antara badan-badan pemerintah di suatu negara dengan negara-negara lain. Sedangkan investasi langsung swasta adalah penanaman modal langsung, yaitu investasi berupa mendirikan perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan perindustrian. Yang kedua, aliran modal swasta. Ini meliputi tabungan dan investasi keuangan. Yang dimaksud dengan modal swasta adalah aliran-aliran modal dalam bentuk tabungan atau investasi keuangan yang dapat dengan cepat ditukarkan kembali kepada valuta yang aset atau valuta lainnya. Biasanya berupa uang yang diinvestasikan pada modal dan pasar keuangan. Saya Patricia Hana Panjaitan. Di sini saya akan menjelaskan neraca keseluruhan. Neraca keseluruhan merupakan perbedaan antara aliran pendapatan dan investasi yang masuk pada suatu negara dengan periode tertentu. Apabila neraca keseluruhan bernilai positif, maka Bank Sentral mendapatkan pertambahan cadangan valuta asing karena negara lain membayar dan melakukan investasi ke dalam suatu perekonomian negara tersebut. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari neraca pembayaran. Neraca pembayaran terdiri menjadi 3. Yang pertama yaitu neraca pembayaran defisit. Mengapa dikatakan defisit? Karena aliran pembayaran dan investasi yang dikeluarkan lebih banyak daripada aliran pembayaran dan investasi yang diterima. Yang kedua, neraca pembayaran surplus. Dikatakan surplus karena aliran pembayaran dan investasi yang dikeluarkan lebih sedikit daripada aliran pembayaran investasi yang diterima. Yang ketiga, neraca pembayaran seimbang. Dikatakan seimbang karena aliran pembayaran dan investasi yang masuk serta yang keluar itu sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan neraca pembayaran selalu seimbang. Apa itu neraca pembayaran selalu seimbang? Neraca pembayaran selalu seimbang adalah aliran uang dan modal yang masuk ke dalam suatu negeri sama dengan aliran uang dan modal yang keluar. Yang menyebabkan neraca pembayaran selalu seimbang karena ketidakseimbangan antara neraca berjalan dan neraca modal. Karena ketidakseimbangan itu perlu diseimbangkan dengan cara melakukan perubahan cadangan valuta asing yang dimiliki oleh Bank Sentral. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai neraca perdagangan dan pembayaran di Indonesia. Terdapat 3 komponen mengenai neraca perdagangan dan pembayaran di Indonesia. Yang pertama, neraca berjalan. Neraca berjalan sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, neraca perdagangan. Neraca perdagangan itu mencatat transaksi ekspor dan impor antara 2 negara atau lebih yang melakukan transaksi atau pertukaran ekspor dan impor. Yang kedua yaitu neraca jasa, yang di mana dia mencatat transaksi jasa dari dari negara satu ke negara yang lain. Yang ketiga adalah neraca transaksi sepihak, di mana itu mencatat transaksi bantuan atau hadiah dari atau kepada negara lain tanpa adanya kewajiban untuk membayar kembali bantuan tersebut. Yang kedua yaitu neraca modal. Neraca modal itu adalah neraca yang mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran yang berhubungan dengan penanaman modal yang terjadi dari satu negara atau negara lain. Transaksi tersebut bisa berupa investasi jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga, neraca selisih perhitungan. Jika selisih nilai perhitungan positif, maka aliran modal yang masuk akan semakin meningkat. Di terakhir ini saya akan menjelaskan fungsi neraca pembayaran. Yang pertama, menjadi bahan perhitungan bagi pemerintah dalam menentukan langkah-langkah apa saja dalam transaksi ekonomi dengan negara lain, di mana transaksi tersebut bisa berupa investasi
penanaman modal, ekspor impor, ataupun pinjaman dengan negara lain. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan atau kebijakan moneter serta kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan ekonomi suatu negara tersebut. Yang ketiga, membantu pemerintah melihat pengaruh hubungan ekonomi antar negara dengan jumlah pendapatan nasional negara tersebut. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk memutuskan apakah hubungan ekonomi tersebut dilanjutkan atau tidak. Yang keempat, dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau acuan sebagai kebijakan mengenai politik perdagangan internasional yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan agar hubungan ekonomi antar negara bisa saling menguntungkan dan akan menjadi sumber pendapatan bagi negara tersebut. Menurut Fadila, saya akan menjelaskan tentang kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan atas mata uang asing. Maksudnya, seperti seberapa banyak rupiah yang dibutuhkan agar dapat memperoleh suatu mata uang asing tersebut. Sesuai dengan tujuannya, kurs valuta asing digunakan untuk menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Contohnya seperti 1 dolar Amerika Serikat sama dengan kurang lebih 15.000 rupiah. Nah, berarti untuk memperoleh 1 dolar Amerika Serikat tersebut dibutuhkan uang sebesar 15.000 rupiah. Lalu, apa yang menentukan kurs valuta asing suatu negara dengan negara lainnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, tentu perlu bagi kita untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kurs mata uang asing ditentukan. Terdapat dua cara dalam menentukan kurs valuta asing. Yang pertama, berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing di pasar bebas. Yang kedua, ditentukan oleh pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar bebas. Di sini saya akan menjelaskan cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar bebas. Langsung saja, di sini ada contoh gambar. Pada sumbu mendatar ini menjelaskan tentang seberapa banyak kuantitas dolar diperjualbelikan di pasar bebas. Lalu pada sumbu tegak menjelaskan tentang harga dolar dalam mata uang Jepang, yaitu yen. Di sini terdapat kurva permintaan yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Sesuai dengan hukumnya, kurva permintaan apabila harga tersebut tinggi, maka permintaannya akan sedikit. Sebaliknya, apabila harga tersebut rendah, maka permintaannya akan meningkat. Lalu di sini ada kurva penawaran yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Sesuai dengan hukumnya, apabila suatu harga dolar tersebut rendah, maka penawarannya juga akan ikut rendah. Lalu apabila harga dolar tersebut tinggi, maka penawarannya akan ikut meningkat juga. Selanjutnya, di sini sudah terlihat perpotongan dari kurva permintaan dan penawaran. Dengan harga 150 yen mendapatkan 1 dolar Amerika dan kuantitas dolarnya mencapai 2,5 miliar. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara yang kedua, yaitu dalam menentukan kurs valuta asing. Menentukan kurs berdasarkan pemerintah. Nah, ternyata selain berdasarkan permintaan dan penawaran, kurs valuta asing juga dapat ditentukan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kurs tidak akan menimbulkan efek yang negatif pada perekonomian. Berdasarkan gambar yang pertama tadi telah didapat titik potong yang menunjukkan bahwa harga 1 dolar itu sama dengan 150 yen dan dengan kuantitas 2,5 miliar. Nah, pemerintah Jepang merasa bahwa hal ini kurang sesuai. Maka dari itu, berdasarkan kurs pertukaran 1, harga menjadi 250 yen. Nah, apabila harga suatu mata uang domestik ditetapkan lebih rendah daripada yang telah ditentukan di pasar bebas, maka mata uang tersebut dinilai terlalu rendah atau undervalued currency. Selanjutnya, pada kurs pertukaran 2,
$1 itu seharga 100 yen. Seharga 50 yen. Apabila harga uang domestik tersebut lebih tinggi dibandingkan yang sudah ditetapkan dari pasar bebasnya, maka mata uang tersebut dinilai terlalu tinggi atau overvalued currency. Nama saya Salsabila Ayu Aromadani Putri Mincang Bumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan-perubahan kurs. Kurs pada pasar bebas mengalami dua perubahan. Yang pertama, efek kenaikan pada permintaan, dan yang kedua, efek perubahan pada penawaran. Pada gambar di sini, yang pertama ada efek kenaikan pada permintaan. Kurva tersebut menunjukkan perubahan permintaan terhadap mata uang US dollar. Dimisalkan bahwa permintaan adalah kurva DD dan penawaran adalah kurva SS. Maka kurs pertukaran adalah $1 senilai dengan 150 yen dan kuantitas yang diperjualbelikan senilai dengan Q1. Karena terjadi kenaikan dalam kurva tersebut, DD bergerak ke kurva D1D1. Hal tersebut menyebabkan $1 tersebut naik dari 150 yen menjadi 200 yen. Dan kuantitas yang diperjualbelikan bertambah dari Q1 menjadi Q2. Selanjutnya adalah kurva perubahan penawaran dolar. Kurva SS dan DD menggambarkan penawaran dan permintaan pada uang dolar pada mulanya. Sesudahnya penawaran bertambah lalu kurva bergerak dari SS ke S1 dan hal ini menyebabkan 1 unit dolar yang tadinya 200 turun menjadi 150 dan kuantitas dolar bertambah dari QA menjadi QB. Oleh karena itu, kurs pertukaran ditentukan oleh mekanisme pasar di mana kurs tersebut akan terus-menerus mengalami perubahan sesuai dengan perubahan dalam permintaan pasar. Penawaran pada kurs tersebut dinamakan penawaran terapung, dan penawaran yang ditetapkan oleh pemerintah dinamakan penawaran pertukaran resmi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama adalah perubahan cita rasa masyarakat. Cita rasa masyarakat mempengaruhi cara konsumsi mereka. Maka perubahan cita masyarakat ini akan mengubah cara konsumsi mereka terhadap barang-barang yang diproduksi secara ekspor maupun impor. Perubahan kualitas barang-barang ekspor akan mengurangi tingkat impor, dan sebaliknya perbaikan atau perubahan kualitas barang impor akan menaikkan jumlah impor dan mengurangi jumlah ekspor. Hal-hal tersebut akan berdampak dan berpengaruh terhadap valuta asing yang akan berdampak terhadap penawaran dan permintaan valuta asing. Yang kedua adalah perubahan harga barang ekspor dan impor. Harga merupakan satu faktor penting yang akan menentukan apakah barang tersebut akan diekspor ataupun diimpor. Barang-barang dalam negeri biasanya dijual dengan harga yang relatif rendah, dan hal tersebut akan berdampak pada ekspor kita. Ekspor kita akan mengalami kenaikan dan akan mengurangi impor. Begitu juga sebaliknya. Hal ini akan menyebabkan perubahan permintaan dan penawaran terhadap mata uang negara tersebut. Selanjutnya adalah kenaikan harga umum atau inflasi. Inflasi sangat berhubungan dengan kurs valuta asing. Inflasi ini memiliki beberapa efek yang menyebabkan kurs valuta tersebut akan naik atau turun. Yang pertama adalah inflasi menyebabkan harga-harga barang pada negara tersebut naik. Hal ini menyebabkan harga valuta asing di negara tersebut akan bertambah. Yang kedua adalah inflasi menyebabkan harga-harga barang ekspor dalam negara tersebut naik, dan sehingga masyarakat memilih untuk mengimpor barang. Hal ini menyebabkan harga mata uang pada negara tersebut akan turun atau anjlok. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi.
Efek yang akan dilakukan oleh suatu kemajuan ekonomi tergantung pada bagaimana mereka mengembangkan ekonomi tersebut. Nilai mata uangnya tergantung kepada corak pertumbuhan ekonomi yang berlaku. Apabila kemajuan ekonomi lebih cenderung ke arah ekspor, maka nilai mata uang negara tersebut akan naik. Dan apabila negara tersebut lebih cenderung ke arah impor, maka negara tersebut akan mengalami penurunan pada nilai mata uang negara mereka. Selanjutnya adalah perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi. Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi ini penting peranannya dalam mempengaruhi aliran modal. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang rendah cenderung akan menyebabkan modal tersebut dialihkan ke luar negeri atau mengalir ke luar negeri. Sedangkan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi akan menyebabkan modal luar negeri tersebut masuk ke negara tersebut. Apabila lebih banyak modal yang mengalir ke luar negeri, maka nilai mata uang suatu negara akan merosot, dan apabila modal tersebut lebih banyak mengalir ke negeri itu, maka mata uang di negara tersebut akan mengalami kenaikan. Sekian penjelasan dari saya. Saya Dabara Nurkaila Fasya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan pemerintah dalam perekonomian terbuka. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan antar satu negara dengan negara lain di kegiatan perdagangan internasional. Jadi transaksi yang terjadi itu adalah ekspor dan impor. Ekspor itu menjual produk dalam negeri ke luar negeri sehingga kita mendapatkan uang, sedangkan kalau impor itu membeli produk luar negeri sehingga kita harus mengeluarkan uang untuk membeli produk tersebut. Nah, dalam perekonomian terbuka itu ada masalah dalam kegiatannya, sama seperti kegiatan perekonomian lainnya. Nah, kalau di perekonomian tertutup, masalahnya itu kan adalah masalah inflasi dan masalah pengangguran. Sedangkan kalau di perekonomian terbuka itu lebih kompleks, karena ini merupakan kegiatan perdagangan internasional. Kurang lebih ada 4 masalah dalam perekonomian terbuka. Pertama, masalah inflasi dengan kondisi neraca pembayaran surplus, masalah pengangguran dengan kondisi neraca pembayaran surplus, masalah inflasi dengan kondisi neraca pembayaran defisit, dan masalah pengangguran dengan kondisi neraca pembayaran defisit. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah akan melakukan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, juga untuk mencapai tujuan yaitu kestabilan neraca pembayaran dan untuk mempertahankan nilai mata uang kita terhadap mata uang lain sehingga rupiah itu menguat. Nah, 3 kebijakan pemerintah itu ada kebijakan memindahkan perbelanjaan, kebijakan mengurangi perbelanjaan, dan menurunkan nilai mata uang asing atau devaluasi. Mari bahas yang pertama, yaitu kebijakan memindahkan perbelanjaan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menambah ekspor sehingga kita mendapatkan pendapatan dan juga untuk mengurangi impor. Jadi menambah ekspor dan mengurangi impor. Nah, untuk mengurangi impor sendiri itu cara yang pertama adalah membatasi impor. Caranya itu bisa dengan menaikkan tarif barang impor yang masuk ke dalam negeri sehingga barang impor itu menjadi mahal dan masyarakat cenderung enggan untuk membeli barang impor itu, atau dengan membatasi kuota barang impor yang masuk ke suatu negara. Nah, yang kedua itu adalah mengurangi penggunaan valuta asing. Hal ini berhubungan dengan kebijakan mengurangi impor. Ketika kita mengurangi impor, maka otomatis kita akan mengurangi penggunaan mata uang asing yang digunakan dalam transaksi impor itu. Tetapi mau tidak mau, setiap negara itu pastinya akan melakukan impor, sehingga pemerintah akan selektif melakukan impor hanya untuk barang-barang pokok saja dan juga tidak melakukan impor barang-barang mewah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menurunkan nilai mata uang atau devaluasi. Nah, dengan cara ini maka harga barang impor itu akan mahal sehingga barang impor itu akan cenderung dikurangi pembeliannya, sedangkan itu akan membuat harga barang ekspor itu lebih murah sehingga akan menjadi lebih banyak permintaannya di pasaran. Kemudian kebijakan untuk menambah ekspor, yang pertama adalah memberikan insentif atau bantuan kepada usaha-usaha yang melakukan usaha ekspor sehingga mereka itu akan lebih terdorong untuk banyak memproduksi barang-barang ekspor, bisa dengan memberikan subsidi maupun memberikan kemudahan pinjaman modal untuk kebutuhan produksi. Yang kedua adalah mewujudkan kestabilan upah dan harga. Hal ini bertujuan agar
tetap memiliki biaya produksi yang rendah untuk barang-barang ekspor. Jika kestabilan upah dan harga ini terwujud, maka biaya produksi barang-barang ekspor itu akan murah, sehingga harga barang ekspor itu sendiri akan murah di pasaran dan akan lebih banyak dibeli. Kemudian yang selanjutnya adalah menurunkan nilai mata uang atau devaluasi tadi, yaitu hal ini dapat menambah ekspor karena harga barang ekspor itu murah, dan kemudian akan mengurangi barang impor karena dengan turunnya nilai mata uang kita, maka harga barang impor itu akan lebih mahal sehingga akan berkurang. Kemudian lanjut ke kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan mengurangi perbelanjaan. Artinya sesuai dengan namanya sendiri bahwa pemerintah itu berusaha untuk mengurangi perbelanjaan, baik itu perbelanjaan pemerintah itu sendiri maupun konsumsi masyarakat. Caranya itu adalah menaikkan pajak pendapatan. Jika pajak pendapatan itu dinaikkan, maka otomatis pendapatan yang diterima masyarakat akan lebih banyak untuk membayar pajak itu sendiri, sehingga disposable income atau pendapatan bersih yang dapat digunakan masyarakat itu akan berkurang, sehingga itu akan secara langsung mengurangi konsumsi masyarakat itu sendiri, karena pendapatan yang mereka bisa belanjakan itu jadi lebih berkurang karena harus membayar pajak lebih. Nah, terus yang kedua adalah menaikkan suku bunga dan menurunkan penawaran uang. Nah, ketika suku bunga itu dinaikkan, maka otomatis masyarakat akan terdorong berbondong-bondong untuk menyimpan uang di bank, karena untung, karena suku bunga lagi naik, jadi lebih menguntungkan kalau mereka itu menyimpan uang di bank, sehingga uang yang mereka pegang itu lebih sedikit atau berkurang karena mereka cenderung ingin menabung, sehingga uang yang akan dibelanjakan mereka, akan dikonsumsi itu akan berkurang dan akan mengurangi konsumsi rumah tangga mereka. Juga itu menurunkan penawaran uang. Kalau dari sisi bank sentral sendiri, maka bank sentral dapat melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi penawaran uang. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran pemerintah. Bisa jadi pemerintah itu memotong subsidi mereka untuk hal-hal lain, seperti misalnya mengurangi subsidi bahan bakar maupun subsidi di barang-barang lain, sehingga dengan begitu secara langsung barang tersebut, misalnya BBM itu akan naik, jadi masyarakat konsumsinya akan berkurang terhadap BBM itu sendiri, karena tujuan dari kebijakan ini adalah mengurangi perbelanjaan. Tapi perlu diingat kalau kebijakan pengurangan perbelanjaan ini hanya akan mempengaruhi ekspor, dia tidak akan mempengaruhi kebijakan impor. Kemudian selanjutnya kebijakan yang ketiga adalah menurunkan nilai mata uang atau devaluasi, yaitu tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah menambah ekspor dan mengurangi impor. Contohnya saja, misal $1 itu 8.500. Nah, kemudian pemerintah akan menurunkan nilai mata uang kita sehingga menjadi $1 itu menjadi Rp10.000. Artinya untuk mendapatkan $1 itu harus ditukar dengan Rp10.000. Harga tukar rupiah terhadap dolar itu menjadi lebih mahal, berarti harga dolar itu menjadi lebih mahal dan nilai mata uang kita itu menurun. Bagaimana efeknya terhadap ekspor dan impor? Itu artinya ketika harga dolar menjadi mahal, maka barang ekspor kita itu akan murah di pasaran, karena kan kita menggunakan mata uang rupiah untuk ekspor. Dengan begitu barang ekspor kita itu memiliki sedikit keunggulan dibandingkan barang-barang lain, yaitu barang-barangnya itu murah, sehingga akan laku di pasaran dan banyak permintaannya, dan itu dapat menambah kuota ekspor kita karena banyak permintaan. Nah, dan ini akan mengurangi impor. Bagaimana bisa mengurangi impor? Karena dengan turunnya nilai mata uang kita, artinya barang-barang yang diimpor menggunakan mata uang asing itu akan menjadi lebih mahal, sehingga ketika masuk ke dalam negeri masyarakat akan berpikir ulang karena mereka lebih baik membeli produk dalam negeri dengan harga yang lebih murah daripada membeli produk impor yang lebih mahal. Jadi itu dapat mengurangi impor dan dapat menambah ekspor. Tetapi untuk devaluasi ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka ini akan menjadi bumerang bagi negara yang melakukan devaluasi. Apa saja itu? Ada 4. Yang pertama dan yang kedua itu adalah ekspor negara elastis dan impor elastis. Sesuai dengan teori elastisitas bahwa kenaikan atau penurunan suatu harga barang itu berpengaruh terhadap jumlah permintaan dari barang itu sendiri. Nah, mengapa ekspor negara itu harus elastis? Nah, ketika harga barang ekspor itu murah,
maka barang ini harus elastis. Artinya ketika harga barang ini murah, maka permintaan akan semakin banyak. Jadi barang-barang ekspor kita itu laku. Nah, tetapi kalau barang yang diekspor ini tidak elastis, ketika sudah diturunkan harganya karena devaluasi, maka barang ini tuh tidak akan berpengaruh untuk permintaannya. Jadi misalnya suatu barang sudah diturunkan harganya, tetapi karena barang ini tidak elastis, maka tetap saja tidak ada yang membeli. Tapi kalau barang ini elastis, diturunkan harganya, maka barang ini akan lebih banyak permintaan sebagai efek dari penurunan harga barang tersebut. Nah, sementara untuk impor sama juga, ketika produk yang diimpor itu elastis, maka artinya kenaikan harga barang impor itu akan menyebabkan masyarakat mengurangi permintaannya. Tapi kalau barang impor itu tidak elastis, mau barang impor itu tetap lebih mahal, maka masyarakat akan membelinya, sehingga kebijakan untuk mengurangi impor itu tidak tercapai tujuannya. Oleh karena itu, barang yang diimpor ini harus elastis, yaitu ketika harganya menjadi lebih mahal, maka permintaannya berkurang. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak terjadi inflasi. Kalau devaluasi ini menyebabkan kenaikan harga barang di dalam negeri itu menjadi naik, dan tingkat kenaikan harga itu melebihi tingkat devaluasi, maka tidak akan mendapatkan keuntungan dari melakukan devaluasi itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah negara lain tidak melakukan reaksi balasan. Nah, jika negara lain melakukan hal yang sama atau devaluasi, maka artinya produk kita murah, produk mereka juga murah, sama-sama murah. Jadi tetap saja persaingannya, kita tidak punya daya keunggulan yang melebihi mereka. Nah, itu saja materi mengenai kebijakan pemerintah dalam perekonomian terbuka.